Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke, kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini tentang seputaran Pi Network tentunya. Nah, kawan-kawan, ya kita kutip dari Dorishin, ya. Nah, ini dia, kawan-kawan, nasihat yang luar biasa ya. Apa yang harus dilakukan pelopor untuk berkolaborasi dengan core team untuk menyelesaikan tugas closet mainnet dengan sukses? Yang pertama, jaga akun Pi Anda dengan melakukan hal berikut ya. Yang pertama, tambang tepat waktu dan atur jam Anda sendiri. Yang kedua, lengkapin daftar periksa tugas mainnet Anda. Yang ketiga, simpan prasasti dompet Anda. Yang keempat, pelajarin kertas putih untuk memahami latar belakang PC dan misi Pi Network. Yang kelima, terapkan KIC saat terbuka untuk Anda melalui undangan pengundang Anda. Atau periksa Pi telusurin KIC secara berkala untuk melihat apakah itu terbuka untuk Anda. Nah, yang keenam, saat melakukan KIC, pastikan Anda mengambil foto dan video dengan jelas. Sebagai validator, saya melihat banyak pioner yang mengirimkan dokumen ya buram sehingga memperlambat proses KIC. Yang ketujuh, mempelajarin menjadi validator yang hebat untuk membantu pioner lain lulus KIC secara efisien. Yang kedelapan, penting untuk selalu menunjukkan kepedulian terhadap ekosistem Pi browser dan mewaspadainya, termasuk memberikan perhatian dan dorongan kepada para pendukung GCP, memeriksa catatan blockchain. Juga penting memahami berapa banyak pioner yang masih menjual dan mendukung GCP. Dengan melakukan ini, Anda juga bisa mendapatkan lebih banyak Pi. Itu dapat mengkompensasi biaya pengguna 0,01 ya Anda yang sangat peduli padanya. Nah, kawan-kawan, yang pertama dan alurnya ya kawan-kawan sampai ke 8. Yang kedua, garis besarnya penting untuk terus mengikuti perkembangan berita dan informasi jaringan Pi melalui saluran resmi. Saluran tidak resmi mungkin memiliki informasi menyesatkan yang dapat menimbulkan kebingungan. Ingatlah selalu apa yang core team katakan kepada kita dalam pengumuman tersebut dan tanyakan pada diri Anda apa yang saya lakukan untuk Pi dan membagikannya di media sosial. Yang ketiga, sangat penting untuk menjauhi berita palsu karena dapat menimbulkan kecemasan dan depresi. Ada berbagai alasan mengapa berita palsu tersebar, seperti janji palsu mengenai pembayaran bank dalam jumlah besar atau daftar harga Pi. Beberapa pioner mungkin percaya bahwa berita ini dapat dipercaya dan membuat keputusan seperti berhenti dari pekerjaan, menghabiskan banyak uang, atau tidak mencari pekerjaan yang kemudian menimbulkan kesulitan keuangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk tetap waspada dan hanya mengandalkan sumber informasi yang terverifikasi. Yang keempat, ingatlah bahwa semua berita asli akan diumumkan melalui saluran resmi. Tidak disarankan untuk mempercayai siapapun yang mengaku mewakili pemerintah, bank, atau core team. Penipuan seringkali terjadi melalui panggilan telepon, email, dan media sosial lainnya. Ingat ya kawan-kawan. Nah, yang kelima, jika saat ini Anda sedang menganggur, sangat disarankan untuk aktif mencari pekerjaan karena konfirmasi jam buka ya open mainnet saat ini masih belum pasti. Menunggu konfirmasi mungkin bukan pilihan terbaik karena penting untuk memiliki pendapatan yang stabil agar tidak menjual Pi di pasar gelap dan terjerumus ke dalam kesulitan keuangan. Pendapatan yang stabil sangat penting bagi semua pioner untuk tetap tenang dan menafkahi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Jangan putus asa jika Anda tidak dapat menemukan pekerjaan secara lokal. Anda juga dapat mencari pekerjaan jarak jauh dari rumah seperti saya, kata Dorishin ya. Saya bekerja di sebuah perusahaan Amerika Serikat selama 5 tahun. Dan saya menemukan pekerjaan ini secara online atau mencari pekerjaan buruh sementara. Ketika saya mendarat di Kanada beberapa tahun yang lalu, saya juga bekerja sebagai kasir. Ingat, meskipun Anda tidak memiliki Pi, nafkahi diri sendiri dan keluarga Anda, itu yang terpenting.
Nah, ketika kami mengatakan bahwa kami bekerja sama dengan GCP harga yang bersatu, Anda tidak perlu mendedikasikan waktu sebanyak saya, kata Dorshi ya. Nah, saya menulis banyak artikel dan berada di berbagai kelompok negara dan komunitas. Jadi saya menghabiskan lebih banyak waktu setiap hari. Meskipun demikian, saya masih menyediakan waktu untuk berolahraga, yoga, dan meditasi, kata Doishin ya. Oleh karena itu, jika Anda tidak perlu melakukan pekerjaan, berarti Anda tidak perlu berhenti dari pekerjaan Anda untuk masyarakat. Saya selalu menekankan bahwa pekerjaan Anda harus menjadi prioritas Anda di masyarakat. Hanya ketika Anda memiliki waktu dan energi ekstra, barulah Anda dapat mempertimbangkan untuk melakukan pekerjaan pendidikan komunitas. Yang ketujuh, bagi sebagian besar pioner, membaca artikel saya, kata Dorishin, sudah cukup untuk tetap termotivasi dan menghindari menjual pi Anda atau membeli dengan harga murah. Namun, jika Anda memiliki semangat dan energi, Anda dipersilahkan untuk menyukai, memposting ulang, mengomentarin, atau meneruskan artikel saya dan informasi promotor GCP lainnya ke grup Anda untuk membantu pioner lain belajar. Yang kedelapan, jika Anda seorang pemimpin masyarakat, Anda harus mengetahui cara mengelola kelompok Anda secara efisien tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal tersebut. Di grup Telegram saya tidak mengizinkan pioner memposting banyak hal. Tugas kami sangatlah jelas, jadi anggota kelompok kami harus tahu mengapa kami ada di sini. Grup bukanlah tempat sampah untuk membuang informasi apapun. Jika kami memposting terlalu banyak, hal ini mungkin bertentangan dengan GCP, sehingga membuat pioner bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, pengurus grup harus memantau grup Anda dan memiliki peraturan grup. Tujuan kami adalah mendidik para pioner untuk bersatu demi GCP. Jadi kami hanya menyampaikan alasan kami membutuhkan GCP dan barter global yang mendukung GCP. Dengan ini kita bisa menjadi sangat efisien. Saya selalu mengatakan bahwa kesuksesan datang dari fokus dan fokus. Jika kita mempunyai terlalu banyak tujuan, kita tidak akan mencapainya. Tujuan kami jelas, mendukung GCP. Yang kesembilan, saya, kata Dorishin, melihat beberapa pioner bertanya mengapa tidak ada komoditas lintas negara yang besar sehingga mereka bisa menggunakan harga GCP untuk mendapatkannya dari Tiongkok atau negara lain. Nah, saya sudah melakukan analisis. Mohon perhatian, Anda harus memahami bahwa semua pedagang membutuhkan uang tunai untuk membayar karyawan, material, atau sewa. Sebelum adanya open mainnet, sebagian besar pedagang tidak mampu membeli komoditas dalam jumlah besar karena tingginya risiko dan investasi yang besar. Sekalipun mereka mengorbankan seluruh sumber dayanya, saya tidak merekomendasikannya. Mengapa? Karena itu bukan hanya cara yang bijak juga ya. Ia tidak bisa menyatukan harga dan akan membuat harga bangkrut. Ketika saya berbicara tentang pedagang, ini termasuk pedagang GCP dan pedagang harga rendah seperti $1 per pedagang pi. Mereka semua butuh uang tunai untuk mengisi kembali, tapi mereka tidak bisa mendapatkan uang tunai sebelum open mainnet. Namun kondisi open mainnet memerlukan harga yang seragam untuk konsisten yang matang. Saya harap Anda dapat memahami logika ya. Logikanya seperti itu ya kawan-kawan. Nah, kata Dorishin. Jadi yang ke-10, apa yang harus dilakukan para pioner? Kita dapat mengambil pendekatan yang aman dan cerdas dengan memulai dengan barang-barang kecil secara lokal untuk mengurai resiko dan menetapkan batas bagi setiap pioner untuk menghindari seberapa pioner mencoba menukar semua produk Anda dan kemudian menjualnya ke Fiat atau menjualnya dengan harga sensus yang rendah, itu menghancurkan GCP. Ingat, tujuan kita selama closed mainnet bukanlah keuntungan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk menciptakan harga konsensus. Untuk kesuksesan jangka panjang, barang kecil seharga $1 sampai $10 dapat membuat banyak catatan blockchain. Yang ke-11, pedagang Tiongkok telah banyak berkontribusi dalam barter selama lebih dari 1 tahun, terutama para pedagang yang mendukung GCP. Persediaan mereka hampir habis. Oleh karena itu, mereka mengamati pasar untuk melihat apakah mereka dapat memperoleh kepercayaan terhadap harga untuk menginvestasikan lebih banyak uang di dalamnya. Jika harga masih selisih, mereka akan ragu untuk berinvestasi lebih banyak.
Oleh karena itu, saya sarankan untuk tidak menunggu pedagang melakukan barter. Kita bisa melakukan sendiri secara lokal. Saya juga punya rencana barter lokal dengan para pionir di Toronto, di sini. Sejak saya pindah ke Toronto setahun yang lalu, saya sibuk dengan pekerjaan dengan komunitas saya, dan saya tidak akan mengenal banyak perintis atau teman di sini. Namun saya telah berbicara dengan pemimpin di Toronto yang saat ini berada di Tiongkok untuk melakukan barter setelah dia kembali. Saya memiliki beberapa produk baru di rumah yang dapat digunakan oleh pionir lain. Setelah kami membuktikan kepada pedagang bahwa kami siap dengan GCP, kami akan bergabung. Hal ini akan membuat mereka percaya diri dan konsumen akan memiliki kepercayaan diri untuk membuka lebih banyak IC dan migrasi ketika mereka melihat asupan blockchain menunjukkan sejumlah besar transfer turun. Yang ke-12, saya melihat komunitas di banyak negara mencapai piramida yang baik dan mengikut 20.000 atau 10.000 kampanye GCP. Jika kita dapat membuat 1 juta GCP di blockchain, apa yang akan dipikirkan kortin dan pedagang? Jalan itu ada di kaki kita, bukan di kaki orang lain. Ketika lebih banyak orang berjalan di atasnya, akan berjalan.